Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hulu akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik dengan saya sendiri, Mimi Elmika dari SMP Negeri 4 Rakit Kulim sebagai pengamat. Teman saya Suhes Manita dari SD 005 Batu Gajah sebagai coach. Kemudian teman saya Heni Setiawati dari SD 012 Perkebunan Sungai Lala sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Suhes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi. Ya, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya Bu Suhes, kita kan akan melaksanakan proses coaching nih hari ini. Nah di sini saya berperan sebagai pengamat dalam proses coaching. Bu Suhes, dalam proses coaching ini saya sebagai pengamat kegiatan coaching, saya akan melakukan penilaian ya Bu. Penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti saya akan melihat Ibu bagaimana Ibu menerapkan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan coaching, kemitraan, kemudian kreativitas Ibu, dan bagaimana Ibu menggali potensi yang ada dalam diri coaching, sehingga proses coaching ini bisa terlaksana dengan baik. Sebelumnya saya izin bertanya ya Bu Suhes. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih Bu. Pada saat proses kegiatan coaching, kompetensi apa yang akan Ibu laksanakan agar proses coaching Ibu bisa terlaksana dengan baik? Terima kasih ya Bu. Baik Bu, dalam proses kegiatan coaching ini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu atau yang akan saya laksanakan itu ada 3 Bu. Yang pertama, saya akan mengembangkan kompetensi presensi kehadiran penuh, di mana saya akan mengikuti alur dari proses kegiatan coaching ini. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif dari penyampaian coach saya apa-apa yang akan menjadi tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coach saya Bu. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memancing coach saya itu dalam menceritakan. Dan saya juga akan memberi motivasi kepada coach dan membimbingnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Wah, mantap ya Bu. Itu 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, kalau menurut Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan saya observasi nanti? Masalah tentang pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan pertanyaan berbobot itu nanti coach bisa mengembangkan potensi diri Bu. Oh iya Bu. Lalu Bu, indikator dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan terhadap proses coaching Ibu terhadap coach itu apa Bu? Itu ya Bu. Saya ingin mengembangkan kreativitas dan potensi dari coach saya itu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, semangat ya Bu untuk melakukan kegiatan ini ya, proses coaching. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik. Semangat Baik, ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Suhes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar
Bu Suhes hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Ini Bu Suhes, hari ini Bu Suhes ada waktu nggak? Oh, alhamdulillah saya ada waktunya. Nah, insya Allah nih saya lagi santai nih Bu Eni. Memangnya ada masalah apa nih Bu Eni? Kayaknya ada yang penting nih. Ini Bu, saya ingin bercerita nih kepada Ibu nih kan tentang permasalahan saya yang sedang saya hadapi. Kemudian saya juga ingin berbagi nih dengan Bu Suhes selaku teman saya. Nah, supaya saya bisa melepaskan kegundahan hati saya selama ini, Bu. Oh, begitu. Oh, silakan Bu Eni ceritakan saja. Semoga nanti kita bisa berbagi dan saya bisa membantu Ibu menghilangkan rasa kegundahan itu. Terima kasih ya Bu Suhes. Bu, baik Bu Heni. Tadi kan Ibu bercerita tuh kepada saya kalau Ibu itu kan sekarang lagi gundah gulana ya hatinya gitu kan. Dari apa yang Ibu ceritakan tadi itu ke saya, apa sih yang ingin Ibu capai setelah kita berbicara atau berdiskusi nanti? Oh, begini Bu Suhes, saya kan di sini selaku guru kelas nih. Kemudian saya juga sebagai koordinator ekstrakurikuler. Nah, pada ajaran baru ini saya sudah diberi tugas baru oleh Bapak Kepala Sekolah menjadi sebagai koordinator ekstrakurikuler. Nah, di sini harapan saya Bu, nanti saya bisa melaksanakan 2 tugas ini yang diberikan oleh Bapak ke sekolah dengan lancar, dengan baik. Nah, itu harapan saya, Bu. Oh, dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu punya 2 tupoksi ya. Sebagai guru kelas, juga Ibu sebagai koordinator ekstrakurikuler. Begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Suhes. Gitu ya. Nah, dari keinginan Ibu ini, adakah yang sudah Bu Heni lakukan sebelumnya? Alhamdulillah nih ya Bu, sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, kemudian apa saja yang saya lakukan sebagai guru kelas, kemudian apa saja program yang sudah saya buat untuk saya lakukan sebagai koordinator ekstrakurikuler. Nah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler ini Bu, saya arahkan pelaksanaannya pada di luar jam sekolah. Nah, artinya di luar jam pembelajaran di kelas lah ya Bu ya. Nah, tapi Bu, ada nih beberapa teman atau rekan-rekan guru yang sejawat dengan saya. Nah, mereka itu menganggap saya ini belum mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, mungkin karena mereka menganggap saya ini selalu tidak masuk dalam kelas karena terhalang oleh kegiatan koordinator ekstrakurikuler ini Bu. Nah, kemudian saya sudah berusaha Bu untuk membagi waktu nih agar saya bisa maksimal lagi untuk melakukan kegiatan yang ditugaskan oleh kepala sekolah kepada saya Bu. Oh gitu ya. Tadi kan Ibu menjelaskan tuh bahwa Ibu tuh sudah berusaha untuk bisa membagi 2 tugas tadi ya kan dengan baik dan maksimal. Baik itu nanti tugas sebagai guru kelas, kemudian tugas sebagai koordinator ekstrakurikuler. Kemudian selain itu Bu Heni kan akan terbuka tuh ya dengan rekan guru. Dan Ibu juga akan berusaha membagi waktu sehingga 2 kegiatan ini tadi bisa berjalan dengan baik. Untuk menjalankan ini misalnya kan dengan berkolaborasi dengan teman sejawat yang bisa membantu Ibu untuk mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler ini. Iya benar sekali Bu. Saya sudah berusaha nih Bu di sekolah tempat saya mengajarnya Bu untuk selalu bekerja sama, kemudian dengan teman-teman gitu kan. Kemudian saya juga sudah merangkul teman-teman di sekolah gitu untuk membantu saya dalam mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler ini Bu. Nah misalnya gini nih Bu,
ada kegiatan ekstrakurikuler yang sama waktunya dengan kegiatan saya mengajar di kelas. Nah, saya biasanya minta bantuan nih Bu kepada teman-teman yang tidak masuk kelas pada hari itu. Nah, kadang-kadang kan Bu kegiatan ekstrakurikuler ini ada dilaksanakan full pada hari itu. Misalnya nih ada kegiatan pramuka gitu kan, ada kegiatan perlombaan. Nah, otomatis saya tidak bisa masuk ke kelas pada hari itu Bu. Nah, itu jadi saya bentrok jam mengajar saya dengan kegiatan ini Bu. Oh, berarti Ibu udah ada usaha ya Bu ya. Jadi keinginan mendasar Bu Heni itu mengajak rekan sejawat untuk membantu kegiatan ini tadi ya. Ya Bu. Yang pertama nih Bu, dasar saya adalah tentang proses pembelajaran kelas. Nah, maksudnya gini, bagaimana saya bisa fokus menjadi guru kelas, kemudian cuma harapan saya nih Bu ke depannya saya juga bisa saya juga berharap di samping teman yang saya ajak bekerja sama tadi, saya juga berharap semua guru yang ada yang tidak ada jam mengajar pada waktu itu bisa membantu mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler tersebut, terutama ketika kegiatan perlombaan atau kegiatan-kegiatan kemah gitu kan, yang membutuhkan latihan atau persiapan yang cukup padat waktu itu kan Bu. Nah, baik, alhamdulillah ya Bu Suhes, kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Tadi saya sudah duduk mengamati proses jalannya coaching Ibu. Ya, alhamdulillah Bu Mimi, saya bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lancar. Kemudian dengan rasa semangat saya, kemudian coaching ini memang sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa Bu. Baik Bu Suhes, sebelum kegiatan kita ini selesai, ada nih pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah Ibu capai dalam kegiatan coaching tadi Bu? Baik Bu Mimi, rasa saya dalam kegiatan coaching hari ini yang sudah saya lakukan adalah kehadiran penuh, di mana tadi saya mengikuti alur kegiatan coaching ini dengan dalam artian tujuan saya bisa memahami, mengerti apa sih permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Saya dengarkan dengan seksama, dengan baik, saya amati dan saya simak sehingga saya bisa memahami permasalahan coaching dengan baik Bu. Berarti kegiatan coaching Bu Suhes tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian saya juga memperhatikan Ibu sudah mampu menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi kepada coaching dengan cara Ibu menggali potensi yang ada di dalam diri coaching. Bukan begitu ya Bu? Iya Bu, benar Bu Mimi. Karena dalam kegiatan coaching ini, ketika posisi kita sebagai coach, tentu kita harus mendengarkan secara aktif apa permasalahan coaching dan apa yang harus saya lakukan kepada coaching. Pertanyaan seperti apa sehingga coaching dapat menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Bu, coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Wah, luar biasa ya Bu Suhes. Ini saya ada pertanyaan terakhir ya Bu. Kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan lagi ke depannya untuk mengembangkan kegiatan coaching Ibu? Mungkin nih Bu, kedepannya saya akan lebih
merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Kemudian mungkin tadi kan karena masih baru atau dalam proses kedepannya saya akan mempersiapkan pertanyaan berbobot lainnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan koci untuk menemukan apa permasalahannya, dan koci lebih leluasa mengeluarkan semua permasalahan yang membuat hidupnya tidak tenang, yang hidupnya gundah gulana gitu kan. Nah tentu kita membimbingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memudahkan kegiatan coaching ini, sehingga coach lebih leluasa mendapatkan hal terbaik dan mencapai hal-hal yang dihadapinya dalam kehidupannya, Bu. Wah, baik Bu, Ibu sangat bersemangat. Nah, sebelum kegiatan ini kita tutup ya Bu, tadi saya sudah menyaksikan langsung, saya lihat, saya catat, dan saya juga sudah mendengarkan proses coaching Ibu dengan coach Ibu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa hasil observasi coaching Ibu pada hari ini sudah menyampaikan tujuannya. Itu tujuannya Ibu sampaikan sudah secara jelas kepada coaching. Kemudian dari alur tirtanya juga dapat ya Bu tujuannya tadi. Kemudian identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Ibu sudah terbuka. Saya lihat tadi Ibu juga mampu mengeksplorasi tanggapan dari coaching. Terus untuk alur tirta yang rencana, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mengambil keputusan yang akan diambil sendiri oleh coaching. Kemudian dalam hal tanggung jawab, Ibu sudah mampu nih mengarahkan coaching untuk membangun komitmen, dan juga kegiatan coaching yang dilakukan hari ini selain berbasis tirta, ternyata Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, sehingga tadi saya lihat coaching Ibu sudah merasa nyaman untuk bercerita secara kemitraan, kreatif Ibu, kemudian menggali potensinya. Nah Ibu, di akhir saya mau mengucapkan terima kasih ya Bu kepada Ibu Suhes, selalu tetap semangat untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Tetap semangat. Terima kasih ya Bu.